Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya diberikan kesempatan yang cukup istimewa, saya mewawancarai Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi UMKM gitu ya, yang berada di bawah Kementerian Koperasi dan juga Kementerian Keuangan. Beliau khusus datang ke Bali, Pak Dirut. Langsung saya perkenalkan Pak Supomo ya. Ya. Kita akan mengulas sedikit sebenarnya apa itu LPDB UMKM ini, dan mungkin konteksnya dengan bagaimana memulihkan ekonomi Bali yang seperti kita ketahui bersama setelah COVID, pariwisata anjlok juga ekonominya. Kita sapa dulu narasumber kita. Halo Pak Supomo, gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah baik-baik, sehat nih. Kembali dalam rangka ada kegiatan khusus kan? Kemarin itu ada kegiatan yaitu sinergitas antara Kementerian Koperasi dengan Dekeranas yang dibuka langsung oleh Ketua Dekeranas Indonesia Ibu Haja Huri Ma'ruf Amin. Oh iya. Di Bali Collection kemarin. Iya. Tapi mungkin masyarakat juga agak perlu dijelaskan sedikit Pak tentang apa itu LPDB UMKM gitu ya Pak. Ya. Mungkin silakan Pak, khususnya pemirsa Bali TV ini. Terima kasih pada kesempatan yang baik ini kepada seluruh pemirsa Bali TV yang saya hormati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi pada kesempatan yang baik ini kami ingin memberikan sedikit apa sih LPDB gitu. Jadi LPDB itu adalah BLU, yaitu Badan Layanan Umum Negara yang di bawah Kementerian Koperasi dan Kementerian Keuangan. Jadi LPDB mempunyai tugas yang spesial sekarang khusus itu untuk mengangkat gimana UKM di Indonesia itu supaya ya kerennya naik kelas lah gitu. Atau sustain untuk yang memang untuk yang mikro ini. Dan lebih spesifiknya lagi, LPDB sekarang memberikan pembiayaan kepada koperasi. Jadi UKM itu diharapkan berwadah atau bernaung di koperasi. Kenapa hal itu dilakukan oleh kebijakan oleh Kementerian Koperasi Pak Teten Mas Juki sesuai dengan kebijakannya? Karena untuk UKM sendiri masih banyak yang belum bankable dan masih banyak UKM yang seneng berkelompok. Ternyata Indonesia itu masyarakatnya berkelompok. Iya, jadi filosofi gotong royongnya, kumpul-kumpul itu. Nah, itulah wadahnya koperasi. Nah, kalau ini nggak disentuh, nggak dimanfaatkan untuk menyalurkan kepada para pelaku UKM, ya sangat salah pemerintah nggak melihat ini gitu. Lah, UKM yang memang sudah bankable, sudah ini ya silakan dengan bank, di bank itu disiapkan program KUR. Nah, sekarang yang khusus LPDB itu membiayai untuk koperasi. Jadi masyarakat Bali bersiap-siap dengan adanya pandemi yang sudah mulai mereda ini. Yuk berkoperasi. LPDB pasti hadir di situ. Artinya lembaga pengelola dana bergulir itu berarti akan memberikan dana sebenarnya. Betul. Ya? Tapi khusus kepada koperasi. Khusus ke koperasi. Dalam bentuk dana bergulir gitu. Dana bergulir artinya ini benar-benar dana harus dikembaliin. Namanya guliran. Jadi digulirkan kepada yang lain lagi gitu. Kalau ini sudah selesai. Tapi ya itu jangkanya juga lumayan panjang lah, 3 sampai 5 tahun lah gitu. 4 sampai 5 tahun. Berarti yang akan diberikan ini adalah koperasi-koperasi ya. Termasuk juga koperasi yang di Bali. Ya, justru kalau koperasi Bali itu malah jadi prioritas selama pandemi itu kita udah mikir nih. Bali ini di tingkat pusat, di tingkat Jakarta, Bali ini paling terkena dengan dampak pandemi. Karena ya pariwisata pasti ini. Sehingga dalam beberapa kajian itu, wah ini Bali ini harus gimana cara ngangkat Bali. Sehingga LPDB untuk program Bali itu kita mencuri start istilah kami. Jadi pada saat pandemi
memang susah untuk menggeliatkan ekonominya. Tapi apa yang kami lakukan, tetap kita melakukan sosialisasi. Kami punya keyakinan pandemi pasti berakhir. Sehingga pada saat berakhir kita udah selesai sosialisasinya, udah mentality daripada para pengurus koperasi, para pelaku UKM sudah dipersiapkan nih untuk bangkit. Ya. Jadi istilah kami di LPDB itu mencuri start lah kayak mencuri gitu. Start, ya. Iya. Jadi kami hadir sebagai kepanjangan tangan negara itu pemerintah, ya momen yang mana lah yang harus kita pilah gitu kan, yang kita harus prioritaskan gitu. Oke, jadi namun berapapun ya itu silahkan aja ini dari namanya. Mungkin menarik untuk informasinya Pak Supomo, apakah setiap koperasi itu punya semacam plafon yang bisa dibantu oleh atau minimalnya berapa, kemudian maksimalnya berapa dari LPDB setiap koperasi? Iya, setiap koperasinya. Ya, yang berhak misalnya. Ya, LPDB itu membatasi hanya maksimalnya aja. Sekarang maksimal itu dibatasin 200 miliar. 200 miliar. 200 miliar. Kenapa dibatasin? Ya supaya bisa lebih merata. Tapi bawahnya enggak. Yang kita batasin itu striknya itu sebenarnya para anggota koperasi. Masing-masing anggota koperasi itu maksimum itu 250 juta. Para pelaku usahanya. Kenapa kok kita batasin? Karena mereka yang gede, yang udah bankable, supaya mereka ikut program KUR lah. Ini masih banyak anggota yang perlu diangkat. Gitu. Nah, jadi masing-masing koperasi gimana caranya menilai? Ya kita nilai kelayakan dan kemampuan mereka untuk menyalurkan kepada anggota. Berapa jumlah anggotanya, berapa jumlah anggota yang produktif. Dan perlu diketahui bahwa para pemirsa bahwa anggota koperasi yang mana yang boleh memakai dana LPDB itu adalah anggota koperasi yang mempunyai usaha atau yang produktif. Bukan yang untuk konsumtif. Jadi kalau konsumtif enggak. Karena tujuan kita sebenarnya mengangkat mereka produktivitasnya sehingga ada daya penambahan kesejahteraan buat anggota koperasinya itu dirasakan gitu kan. Itu. Berarti tapi ada syarat-syarat khususnya Pak. Misalnya tidak sembarang koperasi lah bisa. Iya, betul. Ada di audit dulu. Atau bahasa begini Pak, misalnya ada koperasi di Bali pingin ya dapat dana dari LPDB, syaratnya apa Pak? Gitu, jadi sebenarnya syarat detailnya bisa dilihat di www.lpdb.id. Tapi secara garis besar, secara umumnya, in generalnya, yaitu pasti koperasi yang sehat. Koperasi yang sehat itu apa sih? Koperasi yang sehat tata kelolanya. Koperasi tata kelola yang sehat adalah rutin melakukan RAT-nya, ya kan, transparansinya. Karena di situ bisa dilihat nih, kalau koperasi nggak pernah melakukan RAT, lo gimana mau komunikasi dengan anggotanya? Padahal itu wadah tertinggi di suatu koperasi untuk melakukan komunikasi dan pertanggungjawaban antara pengurus dan anggota di situ. Kemudian operasionalnya begini nih. Apakah mereka itu sudah mempunyai SOP atau tata kelola dalam menyalurkan kalau simpan pinjam, menyalurkan kepada anggotanya, supaya nanti tidak terjadi antara ini ada KKN dengan pengurus, ini gitu. Itu LPDB ikut mengantarkan itu juga. Dan nanti setelah uang itu diberikan kepada anggota karena udah sesuai sizingnya tadi itu, satu lagi ada batasan juga, kalau di bawah 5 miliar itu bolehlah tidak audited. Jadi kita masih saya kira controllable dari pengurus dan tim dari LPDB masih bisa. Tapi kalau udah pinjamannya di atas 5 miliar itu harus audited. Adalah pihak independen yang melihat lah gitu. Mengaudit dulu gitu. Mengaudit dulu. Kenapa? Ya supaya tadi kita ngajarin kepada koperasi-koperasi itu harus transparan semuanya itu. Lumayan juga Pak ya. Di bawah 5 miliar ya tidak perlu audit, ada independen ya. Iya, tapi tetap kita lakukan due diligence tadi itu masih. Dan setelah kita mencairkan
kita tetap lakukan binaan nih. Oh. Istilahnya kalau kita dilakukan monef. Monef ya? Ya, Jadi tidak dilepas. supaya nggak dilepas. Supaya apa? Tepat sasaran. Karena kan yang disalurkan oleh LPDB kan uang APBN, uang negara juga, uang rakyat juga gitu. Kalau uang rakyat harus kembali ke rakyat, tapi kalau nggak dikelola oleh LPDB-nya dengan baik kan salah juga. Kalau ada koperasi yang ini syaratnya tadi itu tadi, Iya. tapi menghubungi siapa Pak? Apakah dinas koperasi setempat atau langsung bisa kontak lewat Jadi online? bisa kontak langsung online dengan LPDB bisa, atau banyak berhubungan dengan kepala dinas setempat. Karena LPDB itu berada di Jakarta. Kami selalu kolaborasi dengan kepala dinas provinsi maupun kabupaten kota. Iya, jadi itu yang kami lakukan. Mungkin menarik juga untuk target-target realisasi atau target yang diberikan kepada LPDB untuk kebiasaan kan ada Pak ya, Iya, menyalurkan tahun ini berapa, nah khusus nasional berapa, untuk ada Bali ada juga nggak Pak berapa yang? Jadi gini, target tahun ini itu ada 1,8 triliun. Dan sampai dengan hari ini itu kurang lebih sekitar 1,2 triliun sudah tersalurkan. Ya. Bali itu sudah tersalurkan itu dari tahun 2008 sampai tahun sekarang nih, sampai detik ini itu udah 580 something miliar loh. Udah setengah triliun lebih. Ya, untuk Bali. Itu dari 10 tahun. Tapi untuk khusus Kabupaten Badung itu 173 miliar. Badung udah, ya. Dan sekarang ini kemarin udah mulai banyak nih Bali. Kami tidak punya target untuk provinsi ini berapa provinsi ini Mbak. Ayo kita dorong, karena kan tergantung dari daerah ya, percepatan untuk mengakses itu ke apa ya, tata kelolanya macam-macam kayak gitu. Tapi Bali lumayan dapat perhatian juga ya, karena kan Bali itu dari awal kan. udah kita jadi prioritasan, makanya tadi saya cerita. Sudah curi start juga. Bali gitu. sudah curi start gitu. Jadi ini harapannya koperasi di Bali bangkit, bisa membawa UMKM juga bisa bangkit. Supaya Bali tidak hanya tergantung dengan pariwisata gitu ya. Betul. Jadi kayaknya ke depan itu ada kajian bahwa atau riset ini bahwa Bali memang kita harus mengembangkan yang non pariwisata. Iya. Pariwisata pastilah gitu jadi kan. Nggak mungkin gitu. Ya, pariwisata pasti gitu kan. Cuman kan non pariwisata juga jangan ditinggalin. Ayo gitu kan itu. Oke, sebagai closing statement Pak, kita sudah 15 menit ini di Bali Post Talk ini. Mungkin Pak Supomo punya pesan khusus kepada masyarakat, khususnya koperasi di Bali untuk bersama-sama kita bagaimana bangkit lah Pak. Karena Bali ini sudah terpuruk ya. Dan peran LPDB tentu sangat diharapkan. Silakan Pak. Ya, terima kasih para pemirsa bahwa yuk masyarakat Bali, LPDB akan support, bergabunglah para UKM kepada koperasi, dan di mana sekarang koperasi juga kementerian sudah giat banget untuk gimana caranya menjadikan koperasi ini yang baik dan sehat, sehingga akses pendanaan terhadap LPDB bisa lebih mudah. Dan itu yang pasti udah banyak nih masyarakat Bali yang tergabung dalam satu koperasi yang sudah menjadi mitra dari LPDB. Makanya yuk sekarang jangan lewatkan kesempatan yang baik ini, bergabung di gerakan koperasi. LPDB pasti hadir di sini. Baik, terima kasih Pak Supomo atas penjelasannya dan keterangan ya berkaitan dengan LPDB ini. Itu hal yang menarik bahwa Bali mendapatkan perhatian yang khusus ya, karena sangat terpuruk. LPDB hadir di sini untuk memberikan kita optimisme, semangat ya, karena sangat butuh sekali modal untuk bisa bergerak. Dan mudah-mudahan ini bisa ditangkap dengan baik oleh koperasi di Bali dan juga masyarakat Bali yang bergerak di UMKM. Demikian Bali Post Talk ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi Santi Om.